Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi di dakwah pencerahan channel. Tentu saja dengan Ustadz kita Dr. Baidarus MNMAD. Saya dengan Pak Baidarus ini biasanya panggil Pak Bayu. Kita sapa dulu ya Pak Bayunya. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Puasa keempat ya Pak Puasa Bayu ya? keempat di hari ini, Masih alhamdulillah. segar, alhamdulillah. Dan pemirsa, mudah-mudahan di hari keempat ini menjadi sebuah kegembiraan yang berbeda bagi Anda, khususnya para pemirsa dakwah pencerahan channel, karena ada saya di sini menemani Pak Bayu. Boleh ya Pak Bayu? Ya tentu sangat dibolehkan Iya, ya. sekali-kali boleh. Ya kita selang-seling hari ini, besoknya lagi dan besoknya lagi ya. Baik pemirsa, hari ini di hari keempat Ramadan kita akan mengkaji tentang adab makan Rasulullah SAW. Nah, kita ketahui bersama tentu Rasulullah ini sebagai suri tauladan kita, meneladani semua sikap dan perilakunya bagi kita, dari hal yang sebesar-besarnya hingga yang sekecil-kecilnya dari sikap beliau. Salah satunya adalah bagaimana adab makan ya. Adab makan ala Rasulullah ini akan seperti apa? Kita akan kaji berikut ini, dan sebelumnya kita akan dengarkan tausiah awal dari Pak Bayu terlebih dahulu. Silakan Pak Bayu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dakwah pencerahan channel dimanapun Anda berada, pada sore hari ini, hari keempat Ramadan 1442 Hijriah, kita ketemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan adab makan Rasulullah SAW. Kenapa tema ini kita coba angkat? Ini berkaitan dengan ibadah Ramadan kita, terutama puasa. Di mana puasa ini kita mulai dengan makan sahur, kemudian nanti ya kita akhiri juga dengan makan berbuka. Jadi itu alasan kenapa tema ini kita angkat. Artinya apa? Agar kita sahur dan kita berbuka tetap terjaga ibadah kita, tetap menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, pertama, setelah kita coba lihat beberapa hadis yang berkaitan dengan adab makan Rasulullah SAW, paling tidak ada 4 hadis yang mengetengahkan kepada kita adab-adab yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beliau makan sehari-harinya. Pertama, kita ambil hadis dari Anas bin Malik. Kata Anas, "Uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamrun, fa ja'ala yaqsimuhu bi miktalin wahid, wa ana rasuluhu bihi hatta faragha minhu. Qala fa ja'ala ya'kulu wa huwa muq'in aqlan dhari'ah. Fa araftu bi aklihil ju'." Suatu ketika Rasulullah SAW dihadiahi kurma, kata Anas bin Malik. Kemudian beliau SAW membagikannya dengan satu keranjang kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan aku adalah orang yang beliau minta untuk membagikannya hingga kurma tersebut habis. Kemudian Anas berkata lagi, setelah semua kurma terbagi, beliau Rasulullah SAW makan dengan duduk yang tampak lemas. Aku mengetahui saat itu beliau benar-benar dalam keadaan lapar. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, memberikan isyarat kepada kita bahwa Rasulullah SAW ketika beliau makan itu dalam posisi duduk. Ya. Duduk, kalau kita coba lihat dari kata yang dipakai, paling tidak ada 2 makna di sini. Pertama, duduk dalam kondisi seperti duduk tawarruk, ya, seperti duduk tawarruk, atau dalam istilah lain di sini dikatakan
Muk'in ya. Muk'in itu dalam bahasa Arabnya itu juga dengan makna wahwa mutahaffizu. Artinya beliau duduk ya dengan bertumpu pada kedua paha dan betis seperti bersikap hendak berdiri. Kalau duduk tawarruk itu gimana Pak Bayu? Duduk tawarruk itu ya seperti duduk kita dalam keadaan sholat, yaitu pada tasyahud akhir. Ya, duduk bertumpu pada betis kita. Nah, itu namanya duduk tawarruk. Kan kalau duduk iftiras, duduk antara dua sujud atau tasyahud awal. Ya, jadi seperti itu. Atau juga duduk dalam keadaan yang disebut tadi bertumpu pada kedua paha dan betis seperti hendak berdiri. Nah, itu posisi Rasulullah SAW. Susah ya Pak Bayu kalau prakteknya di sini? Oh, tentu agak susah nih mempraktekannya. Kalau misalnya kita di lantai kan bisa ya, Iya. karena di rumput pemirsa, Iya. di kursi juga kita agak sulit. Nanti pemirsa bisa deh searching di Google duduk duduk tawarruk, Tawarruk, duduk ya. Bertumpu pada duduk yang kedua, duduk bertumpu pada posisi betis duduk dan paha. Istilahnya seperti mau berdiri. Duduk tawarruk, satu lagi duduk mut'in apa? Ya, muk'in itu posisi duduk dengan bertumpu pada kedua paha dan betis. Nah, gitu. Nanti Muk'in. pemirsa searching deh duduk tawarruk, duduk mut'in seperti apa, silakan. Oke, lanjut Pak Bayu. Oke, yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW amma ana fala akulu muttaki'an, ya, muttaki'an. Kata Rasul, ya, qala Nabi SAW amma ana fala akulu muttaki'an. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW apabila dia makan, adapun aku tidak akan pernah makan dengan bersandar. Nah, jadi bersandar ya Pak Bayu. ya rupanya nggak boleh makan bersandar. Padahal kalau misalnya pulang tarawih sambil nonton TV kan bisa itu duduk di kursi santai sambil makan kacang, makan kerupuk, makan apa kan sambil lebih enak daripada kita harus duduknya formal. Iya, kan Nggak begini boleh. kata para ulama, kenapa kita tidak bersandar? Karena bersandar itu kan posisi yang nyaman. Maka ketika kita makan dalam posisi yang nyaman, itu akan membuat selera makan kita naik, sehingga ya kata para ulama, makan bersandar itu bisa mengkhawatirkan menjadikan perut kita besar karena terlalu nanti banyak makan kita karena begitu bernafsu untuk makan. Berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Allah la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang Berlebih-lebihan. Gitu ya Pak Bayu. Ya. Kulu wasrabu wala tusrifu, ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Oke. Ya. Oke. Ya, lanjut. Bersandar seperti ini kata Ibnul Qayyim, ya, paling tidak kata dia ada 3 posisi yang bersandar itu tidak boleh. Pertama, bersandar pada perut, jadi makan sambil tengkurap, nah itu tidak boleh. Yang kedua, duduk bersila, kemudian bersandar pada sesuatu. Nah, ini kan kebiasaan kita, ya termasuk kita di rumah ini kan makan kan di meja makan. Maka kalau kita makan di meja makan ada kursi, lalu tentu kita ya kalau bersandar di kursi itu ini termasuk yang dilarang. Ya, Rasul tidak melakukan seperti itu. Ya, baiknya jangan sampai bersandar. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersandar pada salah satu tangan kita, ya, tangan tempat kita bersandar, tangan kiri, kemudian tangan kanan untuk makan. Nah, itu juga tidak boleh. Maka Artinya bersila atau gimana gitu? artinya duduk bersila lalu bersandar pada sesuatu. Nah, itu kan duduknya setan Iya. kan, Pak Bayu ya. Duduknya setan kan tangan kiri, terus duduk bersila, terus ininya sambil makan kan memang ya nggak boleh. Ya, tidak boleh. Itu kata Ibnu Qayyim melihat hadis Rasulullah ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pola makan atau adab makan Rasulullah itu bisa kita lihat dari hadis masih dari Anas bin Malik juga. Kata Anas bin Malik, ya. Duduk yang ketiga ya Pak Bayu. Ya, adab yang ketiga ini Oh, lagi. Yang ketiga, tadi katanya ada yang kedua. Adab yang ketiga. Pak Bayu grogi kali ya. Ya. Adab yang ketiga, ya. Anna Rasulullah SAW, ya, karena iza akala, ya kan? Iza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Nanti yang ini akan kita jelaskan, ya, berkaitan dengan menggunakan jari. Tapi yang ketiga ini waqala iza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha wala yada'ha lisyaitan.
wa amarona an nuslutal qas'ah. Qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Nah, apa maksudnya? Kata Rasulullah SAW, ya, ketika makan beliau juga bersabda, jika ada sebahagian makanan milik seseorang di antara kalian jatuh, hendaknya ia mengambil makanan tersebut. Ya, jadi kalau jatuh makanan kita, menyuapnya, umpamanya jatuh, kata Rasul suruh ambil. Hendaknya ia mengambil makanan itu, kemudian membersihkannya, membersihkan kotoran yang ada, yang lengket di situ, dan kemudian memakannya. Ya ampun. Ya, jangan. Berani nggak pemirsa? Kalau makan sudah jatuh, dibersihkan, dimakan lagi, berani nggak? Berani nggak Pak Bayu? Berani nggak? Iya. Ya, Ya. ini kan riskan ya. Sebentar, Ya Pak tentu Bayu. kita bersihkan dengan sebaik-baiknya, ya Bersihkan kan? dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting tentu harus berhati-hati. Berhati-hati. Ya. Ya. Kemudian jangan biarkan sebagian makanan tersebut menjadi bagian milik setan, ya, karena nanti itu akan menjadi bagian milik setan. Ya, beliau juga mengatakan, ya, memerintahkan kepada kita untuk menghabiskan sisa-sisa makanan yang masih ada di nampan atau di piring, dan bersabda, sungguh kalian tidak tahu pada bagian mana barokah makanan itu adanya. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, ketika kita bersahur, ketika kita berbuka, mungkin ketika berbuka itu kan nafsunya kan luar biasa. Semua makanan mau kita makan. Ada pecal, ada gorengan, ada kolak, Salah lawak. ada salah lawuk, ya. Maka ya mesti kita habiskan. Kalau memang kita sudah ambil di piring kita, maka habiskan itu. Jangan sampai ditinggalkan. Karena kata Rasul, ya mungkin ketika kita makan sudah mau tinggal lagi sedikit saja, mungkin barokahnya ada di situ. Jadi karena kita tidak tahu barokahnya di mana, maka itulah sebabnya kita disuruh untuk menghabiskan semua makanan yang sudah kita ambil, yang sudah kita masukkan dalam piring-piring kita, dalam keadaan berbuka atau makan kapanpun lah kita selama Ramadan ini. Itu yang ketiga adabnya. Oh, Pak. Ketiga, Oh, ketiga. bersandar. Bersandar, tapi yang rimahnya. Yang lima ketiga. Yang keempat. Ketiga baru. Ini habis pula. Kita potong lagi Ji. Ya, ya. Yang keempat, yang terakhir, ya, adab makan Rasulullah itu kita lihat dari hadis, ya. Ini berkaitan dengan Rasulullah SAW cara menggunakan jari, dan kemudian jari yang dipakai beliau 3 jam. apa namanya, beliau jilat, ya, jilati. Nah, di sini ada hadis, ya, an Sa'd bin Ibrahim an ibni Lika'b bin Malik, ya, an abihi anna Nabi SAW kana yal'aqu asabi'ahu thalatha. Ya. Artinya di sini dari Sa'id bin Ibrahim dari salah seorang putra Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, Nabi SAW menjilat jemarinya setelah makan sebanyak 3 kali. Nah, artinya memang ada beberapa versi di sini hadisnya. Ada yang versi ini mengatakan bahwa Rasul menjilat jarinya 3 kali. Tetapi yang lebih kuat hadisnya, yang dimaksud di situ adalah bahwa Rasulullah yal'aqu asabi'ahud salasa, itu adalah beliau menggunakan 3 jari untuk makan. Kemudian jari yang 3 itulah yang beliau jilat setelah habis makanannya, bukan ketika sedang makan. Ya, nanti kan kalau ketika sedang makan itu kan akan membuat pula orang lain jijik melihatnya. Ya. Terus gini, tadi kan menjilatnya juga 3 kali ya Pak Bayu? Sebenarnya cukup 1 kali. Cukup 1 Ya, kali. cukup Nah, 1 ini kali saja. kadang-kadang kan, duh gimana ya, pemirsa, kadang-kadang ada juga terlihat oleh kita ya, dengan mereka punya prinsip bahwa ini mengikuti adab makan Rasulullah dengan menjilat jari itu tidak sekali 2 kali Pak Bayu, gitu kan, jadi aduh gimana gitu ya. Iya. Dan mungkin makannya juga sampai kemana-mana nasinya, padahal Rasul kan dengan 3 jari, kemudian hanya ujung jari, jadi memang tertib. Kalau kita kan aduh, jadi memang harus dipahami betul ya tentang konsep menjilat jari itu ya Pak Bayu, jangan Oke, asal. iya. Asal jilat, gila dong berapa kali tuh sampai kemana-mana gitu ya Allah. Ya, jadi di sini memang Rasulullah menggunakan 3 jari, tetapi kan bukan berarti tidak boleh menggunakan 5 jari. Apalagi kalau kita makan nasi. Kalau kita makan nasi hanya 3 jari,
3 jari itu kan memang tidak disebutkan secara pasti jari yang mana, tapi yang lazimnya kita gunakan ya tentu telunjuk, ya, empu jari, empu jari, ya, lalu telunjuk, kemudian jari tengah, ya. Jadi kalau ngambil nasi cuma tinggi, berapa cuma bisa nasinya. Jadi boleh saja kita gunakan 5 jari kita, tentu tidak boleh semua ini dikotori, tentu kita jaga, ya kan. Kemudian baru setelah habis makan itu baru kita menjilatnya. Ini juga karena dalam ilmu kesehatan kan dalam jari-jari kita ini kan, dalam di tangan kita ini paling tidak kan ada 150 bakteri ini, bakteri baik yang akan bisa ya untuk mencepatkan melunakkan makan itu ketika kita makan dibanding kita menggunakan sendok. Maka lebih baik kita menggunakan tangan supaya nanti mudah dicerna. Kemudian juga bakteri-bakteri di sini bisa bersilaturahim dengan organ-organ tubuh kita yang lain. Jadi makannya harus kalem ya pemirsa, makannya harus kalem. Ini juga dijemput nasinya juga dengan kalem lah gitu ya, tidak harus begini-begini. Ya enggak, tentu dengan adab yang baik. Saya kira itu para pemirsa sekalian bahwa Rasulullah SAW kalau kita coba simpulkan ada 4 adab ya dalam yang ditemukan dalam beberapa hadis ini yang mengetengahkan bagaimana adab makan Rasulullah SAW. Pertama, Rasul makan dengan duduk. Ya, apakah duduknya iftiras atau duduk duduk tawaruk ya? Apakah duduknya tawaruk atau duduk dengan bertumpu pada dua betis dan paha, atau dengan istilahnya tadi itu muk'in. Kata-kata muk'in itu artinya bisa bermakna seperti itu ya. Yang kedua, jangan makan sambil bersandar. Tidak bersandar. Tidak bersandar. Yang ketiga, makan dengan menghabiskan semua makanan yang ada, jangan sampai tersisa. Dan kalau ada yang jatuh, sedapat mungkin diambil, bersihkan, lalu dimakan lagi. Karena itu akan menjadi makanan setan. Ya. Keempat, maka ketika kita makan, gunakanlah jari yang mana yang lebih bagus. Ya, memang Rasulullah menggunakan 3 jari karena memang yang akan diambil itu hanya kurma atau gandum ya. Jadi kita boleh menggunakan 5 jari, tapi kemudian Rasul menjilat jari ini. Ya, makannya kalem deh, gitu ya, makannya kalem ya. Menjilatnya kalem juga, jangan asal Baik, pemirsa, ada 4 adab makan Rasulullah SAW yang telah kita dengarkan tadi, penyampaian atau tausiah dari Bapak Dr. Baidarus Mage, Pak Bayu. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kita dan kita awalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja hari ini kita selesai dulu ya pemirsa, Pak Bayu. Mudah-mudahan insya Allah besok sehat, panjang umur, panjang usia, kita bisa kembali bersua terus setiap harinya dalam dakwah pencerahan channel ya. Baik pemirsa, terima kasih atas segala perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.